warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Nice to see you again. Okay, English lesson for grade 9. Hari ini kita akan belajar chapter 4. Yaitu, this is how you do it. Recipe. We will learn to read recipes and manual. Kita akan mempelajari bagaimana membaca resep dan petunjuk. What is recipe? Recipe, a set of instructions for preparing a particular dish, including a list of the ingredients required. Nah, recipe atau resep adalah serangkaian perintah untuk menyiapkan, termasuk di dalamnya ada bahan-bahan. Parts of recipe, bagian-bagian dari resep. The first one is goal. The next is material. And the last one is methods or procedure. Nah, di sini kita akan contoh membuat novel apple pudding. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 55, page 55, about novel apple pudding. Materials di sini adalah ingredients atau bahan-bahan yang diperlukan. The last one is method atau cara membuatnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ingredients atau bahan. Kita baca sama-sama ya. Perhatikan. 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. 4 buah apel hijau, kupas, buang bijinya, dan iris tebal. The next, a quarter cup or 45 grams self-rising flour sifted. 1/4 cangkir atau 45 gram tepung diayak. The next one, 60 gram butter or margarine cubed. 60 gram mentega atau margarin potong dadu. Half cup or 100 gram castor sugar. Setengah cangkir atau 100 gram gula kastor. The last one is 1¼ cups or 300 ml water. 1/4 cangkir atau 300 ml air. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat novel apple pudding. Let's practice reading the number. Nah, dari ingredients tadi ada number atau kuantitas. Seberapa banyak bahan yang dibutuhkan. Nah, banyaknya bahan yang dibutuhkan biasanya diikuti dengan angka-angka. Bagaimana kita cara membaca angka-angkanya? Yang pertama tadi kita ada lihat a quarter cup. A quarter cup. 1/4 itu dalam bahasa Inggris berarti a quarter. Kemudian 1¼ cup. 1¼ cups. 1/4 itu dibaca 1¼ cup. Sedangkan setengah kita baca dengan a half. The next one, 1/2 atau 1½ cups. Bagaimana dengan 3/4? 3/4 kita baca dalam bahasa Inggris 3/4 cup. And the last one is 1/3. 1/3 kita baca dengan 1/3 cup. Oke, diingat ya bagaimana cara membaca angka dalam atau membaca number atau angka dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan dengan grammar focus. Nah, di dalam sana ada
apel ya. An apple, satu buah apel. A green apple, satu buah apel hijau. Perbedaannya ketika di sini tanpa kata green menggunakan an berarti sebuah, sedangkan di sini ditambah green menjadi a green apple. Tidak a green apple ya, tetapi a green apple. Nah, sekarang how about the two apples? Dua buah apel. Two green apples. Penambahan huruf S untuk menandakan lebih dari satu. How about this? A bottle. A bottle of water. Sebuah botol. Satu botol air. A bottle of water. Okay, the next one. Two bottles. Dua buah botol. Two bottles of water. Lihat ya perbedaannya ketika ditambahkan water berarti diikuti sebelumnya dengan kata of, a bottle of water. The next one, how about method? Bagaimana dengan method atau cara? Nah, kita lihat di sini. The first one, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Wrap in margarine with spatula. Tempatkan apel di piring tahan panas, tempatkan tepung di mangkuk, campurkan margarin menggunakan alat adukan ya. Sendok aduk. The second step, stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. Aduk gula dan air, campurkan campuran harus kental, tuangkan di atas apel. The last step is bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam sampai kental dan keemasan. Sajikan hangat dengan krim atau es krim. Serve 6. Preparation time 15 minutes. Cooking time 60 or to 70 minutes. Sajiannya untuk 6 orang. Waktu persiapannya adalah 15 menit. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat novel apple pudding. Vocabulary focus. Nah, dalam langkah-langkah tadi kita akan menemukan kata-kata kerja seperti peel, kupas. Core itu mengeluarkan bijinya. And slice, memotong. Stir, mengaduk. Dan terakhir adalah bake, memanggang. Nah, ini adalah kata-kata kerja yang digunakan dalam langkah-langkah membuat novel apple pudding. Let's see. Imperative sentence atau kalimat perintah. Dalam membuat langkah-langkah pengerjaan, kita menggunakan kalimat perintah. Seperti place apple in a heat-proof dish. Stir in sugar and water. Bake at 180 degrees Celsius per hour for 1 hour. Place, stir, and bake ini adalah termasuk dalam kata kerja. Nah, dalam menyusun kalimat imperative sentence, polanya adalah verb, kata kerja, diikuti noun, kata benda. Di sini yaitu place sebagai verb, apple sebagai noun, atau bisa juga diikuti oleh adverb. Adverb adalah kata keterangan yang menerangkan verb, kata kerja. Seperti contoh di yang ketiga ini, bake itu adalah kata kerja at 180 degrees Celsius. Ini adalah suhu
bakar dalam panggang dalam suhu 180 derajat Celcius. Suhu 180 derajat Celcius beserta for 1 hour. Keterangan waktu di sini adalah kata keterangan yang menerangkan dari kata bake ini, panggang. Panggang dalam artian memanggang di suhu 180 derajat dan dengan waktu 1 jam. Nah, itu ya cara membuat kalimat perintah dalam langkah kerja procedure text atau membuat sesuatu. Oke. Let's reflection. Apa yang sudah kita pelajari? Hari ini kita sudah mempelajari tentang procedure text atau receipts. Part of procedure text, bagian-bagian dari procedure text yaitu ada goal, materials, and methods. Kemudian diikuti dengan imperative sentence with verb, noun, and adverb. Jadi kalian sudah bisa membuat kalimat perintah dengan diawali dengan verb diikuti noun atau adverb dalam bagian methods atau langkah kerjanya. Task. Tugas kalian adalah find an example of a recipe in English. Cari contoh resep dalam bahasa Inggris. Kalian bisa mencarinya di Google atau di internet ya. Atau kalian bisa mencarinya di majalah dalam bahasa Inggris. Kemudian write the text on a piece of paper. Nah, tulis teks tersebut di kertas 1 lembar ya, atau boleh di buku tugas kalian. Nah, kemudian tandai, marks the goal, tandai mana yang termasuk goal, judul atau tujuannya yang mana, kemudian materials dan method. Boleh ditandai dengan warna yang berbeda. Goal kalian tulis dengan warna merah, material bisa ditulis dengan warna kuning atau methodsnya bisa ditulis dengan warna hijau. Silahkan kreasikan oleh kalian. Boleh juga dilengkapi dengan gambar di sampingnya, ditempel ya gambarnya. Boleh berupa foto ataupun gambar. Silahkan, selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar di rumah. See you later. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.